Oke, kita coba awal lagi dengan mencontohkan tadi 3 langkah tadi ya. Oke, saya coba acak begini. Nah, saya coba acak dengan 3 November 2023 ya. Sampai di sini kira-kira misalnya ya. Pergerakan hanya sampai di merah ya, masih running, yang hijau sebelah kiri masih sudah terbentuk. Nah, dari kondisi ini bagaimana kita bisa menempatkan atau bagaimana kita bisa entry di situ? Kita lihat secara sekilas dulu ya, kita lihat secara sekilas dulu biar kita ketemu yang terakhir itu apa warnanya. Terakhir warnanya hijau tapi pendek, sebelumnya ada hijau lagi ya, ada hijau lagi. Kemudian kita bandingkan dengan candle-candle sebelumnya, ini hijau, kemudian di sana high-nya di sini, ini high-nya, ini low-nya, ini low-nya. High, low menuju ke atas. Kalau tidak percaya begini caranya. Nah, ini condongnya ke atas, ini condongnya ke atas, sehingga ada kecenderungan masih akan bergerak naik. Intinya ada kecenderungan akan bergerak naik. Tetapi yang kita lihat sekarang karena hijaunya juga sudah mulai melemah di sana, hijau sudah mulai kecil, maka kita menempatkan posisi buy itu nanti ambil di atasnya. Ini high-nya kita uji, maka mengambil posisinya di atasnya. Nah, bagaimana ketika kita mengambil posisi di atasnya berbenturan dengan atau mendekati area resisten yang sebelumnya? Ya, kita harus berhitung dari running itu berapa. Misalkan runningnya di sini jaraknya ini 200 300 ya, kita ambil maksimal di 500 ya. 500 itu di situ lebih aman, kita menggunakan di situ. Di sebelah situ ada banyak benturan juga di sini. Nah, ini ada banyak benturan, ini harus betul diperhatikan ya. Di situ nanti akan memantul-mantul lagi. Kemudian bagaimana biar kita dapat peluangnya? Nah, kalau kita ragu, kalau kita masih bimbang dengan kondisi yang seperti ini, maka alangkah lebih baiknya kita tunggu candle baru nanti terbentuk. Candle yang baru nanti terbentuk. Yang jelas yang terdekat kita cari high-nya di sini, yang di bawah kita cari low-nya di sini, tarik garis begini. Ya, banyak disentuh begini. Oke, yang di atas begitu menyentuh memantul. Dari sini memantul, dari sini memantul, dari sini mantul, dari sini mantul semua. Demikian yang di bawah. Yang di bawah ini ada banyak pantulan, banyak sentuhan, sentuhan dan seterusnya. Sehingga kita menempatkan posisinya, buy-nya di atasnya sedikit aja. Ya, sell-nya di bawahnya. Ya, saya tandai dulu ini area pentingnya dengan kasih warna merah, kasih warna hitam dulu. Demikian juga yang di atas kasih warna hitam dulu. Oke, jadi posisi buy-nya baru di warna merah, posisi sell-nya baru di warna hitam ya. Kemudian kira-kira kalau kita masuk di sini sampai di ujung supportnya cukup enggak targetnya, terlalu dekat. Jadi target ini terlalu kecil sehingga kita bisa naikkan lagi. Ya, kita bisa naikkan untuk entry-nya. Di sini nanti targetnya yang paling cepat di sini, Kemudian kalau kita mau menaikkan sesuai dengan target kita, ya 600 itu kira-kira di sini, ya, mendekati 600 di sini. Targetnya tuh yang utama di sini. Nah, kalau kita ragu karena ini ada sentuhan, ya kita bisa exit dulu di sini. Sementara yang posisi buy-nya kita ambil di sini, kemudian kita tarik karena ini masih berdekatan ya, kita lebih hati-hati, kita bisa tempatkan di atasnya lagi atau kita tunggu petunjuk berikutnya. Ya, kalau saya menggunakan tadi di atasnya hari ini yang high-nya di sini kita bisa taruh di atasnya, termasuk yang bawah itu sebenarnya kita low-nya di sini kita bisa taruh sell-nya di bawahnya itu ya. Yang di atas high-nya di sini kita taruh buy-nya di sini. Atau di atasnya di sini, buy stop-nya. Atau kalau kita ragu tidak mau buy stop, pakai tunggu sampai terbentuk. Contoh misalkan. Nah, kalau kita menggunakan tunggu sampai terbentuk, maka kita sudah terlambat mengambil posisi buy setelah hijau itu selesai. Ya, itu nanti biar kita tahu plus minusnya. Kalau kita menunggu hingga terbentuk candle baru,
Candle baru hijau ini ada kalanya sampai di sini, oke, tidak masalah. Tapi kalau udah terlanjur tinggi, bahkan sampai di area resisten, range sudah terpenuhi ya. Kalau udah hijau begitu kan range-nya panjang, itu artinya yang kemarin sudah tidak dipakai. Ini sudah lewat. Maka kita gunakan hari sebelumnya yang lebih panjang di sini. Nah, baru ini kita gunakan. Dari low-nya ini kemudian di atasnya. Jadi kira-kira mendekati area puncak. Di sini akan memantul kembali. Makanya penting kita menggunakan pending order itu untuk mendapatkan peluang yang lebih cepat, lebih baik. Kita menempatkan posisi buy di atas di sini bukan tanpa alasan. Meskipun berada di sini, kita bisa tempatkan agak di atasnya pun tidak masalah ya. Yang jelas tidak bukan berada di garis resisten. Kita taruh di atasnya juga boleh. Kalau di sini tadi ada resisten, taruh di atasnya. Oke, saya contohkan lagi sekarang bukan menggunakan pending ya. Kita misalkan menggunakan entry dengan pola ya, dengan polanya. Oke, selesai dulu. Nah, sekarang kita gunakan yang di bawah. Sekarang kita gunakan yang di sini. Misalkan begini. Saya contohkan di hari itu beberapa candle sudah terbentuk ya. Ini jam berapa ya? Kita mulai dari jam 6, garis putus-putus, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2 siang. Jam 2 siang masih running, sudah mulai ada hijau. Perhatikan ada hijau, ada candle yang ragu di sana hijaunya, kemudian merahnya sudah mulai terhenti, ini ada penolakan panjang, semuanya mengarah ke atas. Nah, bisa jadi ini adalah area konfirmasi, area reversal ya. Jadi untuk memastikan atau mengkonfirmasi naik, setidaknya nanti ada hijau yang sudah lebih tinggi ya dari merahnya ini. Baru kita entry buy dengan menekan trigger. Sehingga seperti ini tidak bisa. Untuk sell pun tidak bisa, harus tunggu break dari levelnya di sini. Ya, bedanya nanti kalau kita pending akan selalu terlambat. Jadi sudah saatnya berbalik, kita baru sell mungkin ya. Tapi kalau kita menggunakan pending duluan, misalkan di bawah low-nya ini kita sell stop. Begitu tersentuh kita sudah dapat running-nya. Termasuk yang di atas. Yang di atas itu karena belum ada hijau yang lebih tinggi dari merah, sementara ada sumbu di sana, maka saya lebih condong menempatkan posisi buy atau pending order lebih baik. Buy stop di atas sumbunya. Ini sumbunya di atas, taruh di atas sumbunya ini. Buy-nya di situ. Sampai di mana? Sampai kira-kira target kita 600 itu ya berada di sini. Kira-kira berada di sini. Oke, kita coba lihat. Nah, begitu tersentuh posisi buy-nya ternyata hanya dapat sekitar 200-an dan memantul kembali. Maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah risk management. Risk manajemennya seperti apa? Boleh pakai switch, boleh pakai SL, boleh. Boleh pakai SL dengan jarak misalkan 400 di sini. 400 berarti ya di sini. Misalkan SL di sini. Atau kita bukan menggunakan SL tapi menggunakan pending karena ini berada di bawah mendekati area supportnya, ini berpeluang memantul kembali sehingga mendekati area begini kita menempatkan posisi baru, buy limit namanya. Buy limit. Begitu tersentuh maka posisi buy akan mulai aktif. Tapi jangan lupa jarak pertama dan kedua jangan lebih dari 500. Ya, artinya jangan lebih dari 500 ya, terlalu banyak. Kalau 500 sekian sampai 600 oke lah. Batasi maksimal di 500. Sehingga kalau 500 sekian naikkan dulu di kisaran di sini. Nah, buy limitnya di situ. Kalau tersentuh ternyata jamnya sudah malam, pokoknya batasi ya. Kalau day trading daily itu kira-kira sampai maksimal jam 11 ya. Di atasnya itu diusahakan sudah berhenti ya. Kita lanjut hari esoknya. Nah, bagaimana kalau memang cocok di jam-jam dini hari, silakan. Tapi saya merekomendasikan kalau udah jam malam Eropa sudah keluar dari zona marketnya, maka tinggal Amerika ya. Jadi tidak terlalu signifikan, pergerakan biasanya agak lebih datar.